Perkenalkan, saya Ratih Kumala Dede, CGP Angkatan 9 Kabupaten Muna Barat dari SMPN Satap Satu Lawa. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1, yaitu tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Ki Hajar Dewantara yang nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat, seorang tokoh pendidikan dan nasionalis Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal pada tanggal 26 April 1959. Ia dikenal sebagai pendiri dan pelopor pendidikan Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan alternatif di Indonesia yang berfokus pada pendidikan dasar untuk rakyat. Pemikiran dan kontribusinya sangat penting dalam konteks sejarah dan pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara merupakan bagian dari pendidikan, di mana pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan arti pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan memberi tuntunan kepada segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya adalah dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sistem amung atau menuntun. Yang kedua, pendidikan anak disesuaikan dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Yang ketiga, pendidik seperti petani atau tukang kebun kehidupan. Yang keempat, pendidikan berpihak pada murid. Yang kelima, budi pekerti. Yang keenam adalah trikon yang berupa kontinu, konvergen, dan konsentris. Yang ketujuh adalah merdeka lahir dan batin. Dan yang kedelapan adalah anak bukan tabula rasa. Hal yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah pembelajaran lebih dominan dilakukan oleh guru. Yang kedua, murid diperlakukan dengan cara yang sama. Kemudian yang ketiga, sering mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah diberikan evaluasi. Selanjutnya, ketuntasan belajar murid dilihat dari nilai KKM dan aspek kognitifnya saja. Dan yang terakhir, ketuntasan penyampaian materi itu lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, pembelajaran lebih banyak melibatkan murid atau student center. Yang kedua, murid diperlakukan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang terakhir, guru lebih tulus, ikhlas, dan penuh dengan kesabaran dalam menuntun murid. Hal yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, membuat kesepakatan kelas yang melibatkan murid. Yang kedua, mengenali karakteristik dan kebutuhan murid dalam belajar dengan menjalin komunikasi yang baik. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang bervariatif dan juga menyenangkan yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang beragam dan sesuai dengan zamannya. Yang keempat, melibatkan murid dalam setiap kegiatan pembelajarannya melalui model pembelajaran yang bervariasi dan berbasis aktivitas.
pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun dan tidak menuntut. Yang terakhir, pembelajaran tidak hanya berfokus pada kognitif saja, melainkan juga memperhatikan aspek psikomotor dan afektif murid. Assalamualaikum